Shalom. Shalom saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu lagi di ibadah doa pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita ibadah doa secara online, tapi kuasa Tuhan dan urapan Tuhan terjadi begitu nyata. Amin di setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah doa kita pada malam hari ini, kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan seminggu terakhir ini Tuhan Engkau mengurapi kami Tuhan, memberkati kami Tuhan, menjaga kami Bapa. Dan kami yakin dan juga percaya Tuhan Engkau juga ada di dalam doa kami Bapa pada malam hari ini Tuhan. Urapan-Mu begitu nyata di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Layakan kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, untuk memberikan puji-pujian, penyembahan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Layakan kami Tuhan, terimalah setiap pujian, rasa syukur kami Tuhan dari hati kami Bapa. Haleluya Tuhan, mari setiap saudara yang siap untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya yakin dan percaya Roh Kudus tercurah di tempat kita, amin. Semuanya saudara, kita akan nyanyikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan saudara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman kami katakan Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua katakan yuk. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Kita katakan nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Begitupun kita percaya tinggal dekat dengan Tuhan kita aman. Tinggal di dalam Tuhan kita menang. Amen. Karena itu kita mau katakan Tuhanlah perisaiku. Yes.
Haleluya, berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, tinggal dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menumbuhkan langkahku Tuhan, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Takkan tinggal dekatmu ku aman, tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di dalammu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Haleluya Tuhan. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya, tiba saatnya saudara kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita menang, di dalam Tuhan kita aman. Karena kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau katakan bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Tuhan, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu,
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berfirmanlah di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Walaupun sangat terbatas Tuhan, tetapi kami terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Saat ini, malam ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di doa malam Kamis kita seperti biasa. Saya percaya walaupun sangat terbatas karena lewat media sosial, tetapi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita tidak pernah terbatas. Amin. Pada malam hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu extreme impact, berdampak yang besar. Dan saya akan mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat ke-13 sampai ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ke-16. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Yang belum mendapatkan katakan haleluya. Mari kita sama-sama membacanya. Demikian kebenaran firman Tuhan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berperang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini berbicara tentang pertumbuhan iman, yang dimana sebulan ini kita berbicara tentang menjadi dampak yang luar biasa dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita semua dimanapun kita berada telah menjadi dampak yang luar biasa, baik dalam keluarga kita, di lingkungan kita berada, di tempat pekerjaan kita, atau di luar manapun kita ada, kita telah menjadi berkat dan dampak yang luar biasa. Amin. Nah, berbicara tentang dampak, saya membagikan 3 poin kepada kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Sekali lagi, bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau tumbuhan, di dalam pertumbuhannya dia memerlukan yang namanya air, dia memerlukan yang namanya pupuk. Nah, kalau di dalam pertumbuhan kita sebagai manusia, kita juga memerlukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Di mana kalau kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, sok pasti kita tidak pernah akan tinggal diam dan tidak mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah memiliki pertumbuhan iman tanpa lagi disuruh kepada kita semua, maka kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dan makanan di setiap kita orang Kristen. Ya. Makanan kita setiap hari. Agar kita menjadi dampak, maka kita harus bertumbuh, tertanam agar kita menghasilkan buah dan menjadi dampak di lingkungan kita berada ataupun di mana kita berada. Yang kedua, yaitu kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Berpegang teguh kepada kebenaran, di sini kita bisa lihat di ayat yang ke-15, dia mengatakan di sini, Efesus pasal 4 ayat ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, kita diajar di sini untuk hidup teguh di dalam kebenaran.
Kita harus berteguh di dalam kebenaran. Kita harus saling mengasihi agar terlihat dampak yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki buah yang tadi, yaitu memiliki kasih, ya, memiliki kasih yang disertai dengan pertumbuhan, kebenaran yang memiliki arah tertuju kepada Kristus. Kebenaran yang tertuju ke arah Kristus yaitu kita harus terus dan terus menjadi alat kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kita harus terus menerus menjadi anak-anak Allah yang selalu memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika badai permasalahan ada di dalam kehidupan kita, saya percaya bahkan kebenaran firman Tuhan mengatakan kita bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak yaitu kalau dia mempunyai masalah, dia ngambek, tidak mau lagi dibilangin. Dia mau cari jalan atau cara agar dia diperhatikan. Tetapi saya percaya ketika kita punya masalah, dimanapun kita berada, ketika kita punya masalah, baik masalah pribadi kita, masalah kita kepada orang lain, saya percaya bahwa kita semua bisa menyelesaikannya sendiri dengan rasa takut akan Tuhan. Tanpa tanpa lagi kita disuruh orang untuk menyelesaikannya sendiri. Tetapi saya percaya ketika hati kita ada kasih, ketika hati kita ada kesabaran, ketika di hati kita ada damai sejahteranya Tuhan, maka masalah tidak pernah menguasai diri kita, tetapi kita bisa menguasai masalah di dalam pribadi kita sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memiliki kesatuan dan ketaatan kepada Kristus. Di ayat ke-16 mengatakan bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang tersusun rapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini kalau berbicara tentang tersusun rapi, kita harus mempunyai kesatuan, baik di dalam pelayanan kita, baik di tempat kita bekerja, kita harus ada kesatuan hati. Kalau misalkan di dalam pelayanan kita tidak bisa bersatu dengan satu tim dengan kita, yang satu tim pelayanan kita akan tidak bisa bersatu. Tetapi kalau kita bisa bersatu, maka pelayanan itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Istilahnya, kalau kita sudah menjadi satu tim, tidak keluar dari satu persekutuan itu, maka kita akan yang namanya disebut persekutuan, ya. Itu namanya satu kelompok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tersusun rapi seperti bangunan, yaitu saling melengkapi, ya. Kalau cuman batu tidak mau bersatu dengan semen, maka itu yang tidak tersusun rapi. Terus kalau di sini dikatakan tersusun rapi, yaitu saling melengkapi, ya, satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa di setiap kehidupan kita akan menjadi orang yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Terus tersusun rapi seperti tumbuhan yang saling bekerja sama. Tumbuhan itu harus bekerja sama untuk hidup. Ya, kalau dia cuma sendiri, dia tidak memiliki, karena tumbuhan itu memerlukan satu dengan yang lain, pertukaran oksigen, ya. Kita juga memerlukan satu dengan yang lain. Kalau kita cuma sendiri di dunia ini sangat enggak, kalau rasanya kita sendiri di rumah saja, sekarang ini merasakan bete, ya. Tetapi kalau kita ada dalam persekutuan atau bekerja sama, ada dalam satu kesatuan hati dalam pelayanan kita, akan menjadi dampak yang luar biasa, terjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau bulan-bulan ini berbicara tentang dampak, kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan bahwa
Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, dan kita harus menghasilkan, setiap ranting itu harus menghasilkan buah. Karena setiap ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkannya, biarlah kemudian hari nanti menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotongnya, dibuang, lalu kering dan dibakar. Nah, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menjadi dampak yang luar biasa. Sebelum kita menjadi dampak, kita harus bertumbuh dulu di dalam kasih Kristus Yesus. Sebelum kita menjadi dampak, kita harus memiliki kebenaran di dalam setiap kehidupan kita dulu. Sebelum kita menjadi dampak, kita harus memiliki kesatuan dulu di dalam Kristus Yesus. Kita harus melepaskan dulu keduniawian yang ada di dalam kehidupan kita, agar kita terus-menerus menjadi dampak dimanapun kita berada. Agar kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita, iman yang ada di dalam kehidupan kita, bisa kita pancarkan, bisa kita terangi orang-orang yang memerlukan dampak di setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang dampak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita dapat kita tanamkan di setiap kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi dampak dimanapun kita berada. Itu saja kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi teman yang selalu menemani kami dimanapun kami berada. Sebab kami percaya Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami, maka kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu takut untuk berjalan, sebab Tuhan yang kami sembah selalu bersama-sama dengan kami, menjadi sahabat kami, menjadi teman kami, dan menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu memberkati saudara mengenai hidup dan berdampak. Tapi lebih dulu sebagai kita anak-anak Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi dalam Tuhan. Karena itu kami perlu Kau Tuhan di dalam setiap hidup kami. Selalu bersama kami Tuhan.
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Mari kita angkat sebuah lagu penyembahan, selalu bersamaku. Yes. Haleluya Tuhan. Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat berlindung Tuhan. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah kami datang menyembah Kau Tuhan, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Bersamaku, oh Yesus, selalu bersamaku Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah kami datang menyembah, ini hati kami, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ya Yesus, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Kau ada bersama kami Tuhan. Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Tuhan, di dalam kemenangan, Yesus, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
dari pandangan-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak Allah yang selalu Engkau sertai Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus, selalu bersamaku Tuhan. Oh tiada yang payah Kau ada di dalamku Yesus. Ya Roh Kudus urapi kami semua. Ya rala ya pa ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya. Ya rala ya rala ya pa pa ya rala 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 ya rala. Ya rala ya rala ya pa pa ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala pa pa. Ya rala ya pa pa ya rala ya rala ya kana rala. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah yang begitu luar biasa. Dia ada di dalam engkau. Dia ada di dalam hatimu. Kau hanya perlu percaya dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Oh, yada 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 ya papa yada dada. Karena kami percaya kami telah dimenangkan di dalam Engkau. Kami telah bebas. Kami menang oleh darah-Mu Tuhan di kayu salib. Kami bebas. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Mari sembah. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih. Sungguh indah Tuhan hidup di dalam Engkau Bapa. Kami begitu bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Raya Pa ya Raya Yesus. Oh Yesus. Karena kami telah bebas. Kami telah menang dalam Kau Tuhan. Yes. Oh Yesus. Ya raya pa ya siara ya pa ya raya pa ya siara raya. Ya raya pa ya raya siara raya pa ya siara raya Bapa. Jangan pernah Tuhan tinggalkan kami Bapa. Yes. Ya raya pa ya pa ya. Yesus. Oh, yes. Oh, Yesus. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya dalamku. Yesus padaku dan hidupku menang. Yesus. Kasih-Nya
kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan di atas Kalvari ya Tuhan Yesus. Untuk supaya kami bisa menang Tuhan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan apa yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan melalui pujian penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan kami berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang begitu mengasihi kami. Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap keluarga lepas keluarga Tuhan memberkati. Engkau menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan Yesus. Engkau memagari mereka Tuhan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, malapetaka, mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Tuhan memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang bekerja. Biarlah Roh Kudus campur tangan dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah mereka bekerja hanya untuk kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan Tuhan Yesus akan memuji setiap pekerjaan mereka Tuhan. Karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan dari TK sampai perguruan tinggi. Mari Roh Kudus Engkau memberkati Tuhan. Engkau mencurahkan roh kepintaran, kecerdasan, juga roh hikmat kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan keberhasilan dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, juga memberkati pimpinan negara, bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat-pejabat, semuanya Tuhan Yesus yang terlibat. Biarlah Engkau Roh Kudus yang memberkati mereka Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Kau berikan roh hikmat kepada mereka Tuhan dalam setiap mengambil keputusan-keputusan. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang Tuhan campur tangan. Bapa, Engkau tutup bungkus, Engkau membentengi Tuhan bangsa kami dan negara kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau berdiri tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Membela bangsa kami ya Tuhan Yesus dari setiap orang-orang yang akan menghancurkan negeri kami Tuhan Yesus. Nah, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diserahkan Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah mereka Tuhan menunjukkan Tuhan kredibilitas mereka Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan dia biarlah menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan biarlah dia boleh memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami juga dalam sekarang lagi di lagi masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak tahu kapan akan segera berlalu, tapi kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berlalu Tuhan, dan negeri kami Tuhan, dan Kau akan memulihkan negeri kami yang sakit, dan Kau juga akan memulihkan dari resesi ekonomi yang terjadi di negara kami Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kuasa yang dapat melakukan segala perkara yang jauh dari kami yang pikirkan dan doakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat tim medis ya Tuhan, Engkau berikan Tuhan mereka kekuatan, kesehatan pada mereka Tuhan Yesus, dalam melakukan tugas-tugas mereka Tuhan, jagai, lindungi dan juga keluarga mereka Tuhan Yesus. Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, baik di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati mereka Tuhan, Engkau akan menyediakan setiap apa yang mereka butuhkan. Bapa, bentengi pagari setiap keluarga-keluarga mereka Bapa, dan berikan kesetiaan dan kesabaran kepada mereka Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan hormat kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau Allah yang hidup, Engkau dekat dengan kami. Ketika kami datang menyembah-Mu, ketika kami datang memuji-Mu Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau boleh disukakan atas pujian dan penyembahan kami. Kami ingin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami pada saat ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan firman-Mu akan menguatkan kami sekalian, membuat kami mengerti bahwa hidup kami harus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kiranya digenapilah segenap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bisa datang memuji dan menyembah-Mu. Kami bisa merasa diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Biar Tuhan akan memberkati dan memakai hidup mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga sekali lagi berdoa buat setiap kami yang hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya Roh Kudus boleh tinggal tetap dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dengan hati yang percaya, kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita selama-lamanya sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Amin.